Bab 2481. Setelah mengantar rekannya, Tuan Roser, Thor berbalik dan hendak memasuki tokonya. Saat dia berbalik, dia tiba-tiba melihat sosok kecil berjongkok di sudut di depan pintu. Dia pikir itu pencuri, tapi kemudian dia berpikir, pencuri ini sangat tidak profesional. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi dengan benar. Dia melangkah beberapa langkah untuk melihat lebih dekat dan melihat bahwa dia adalah seorang pengemis kecil yang kotor. Thor tidak akan memperhatikannya. Meskipun hanya ada sedikit pengemis di The Spirit Cage, mereka tetap ada. Para pengemis di The Spirit Cage biasanya adalah orang-orang yang jiwanya telah mengalami trauma yang tak dapat disembuhkan lagi, yang kemudian menyebabkan mereka menjadi gila. Orang seperti ini akan lupa siapa mereka dan bagaimana mereka bisa kembali. Oleh karena itu, mereka hanya bisa berkeliaran di The Spirit Cage dan mengemis. Dalam kehidupan nyata, mereka adalah sayuran. Akan sulit bagi mereka untuk sadar kembali. Saat Thor melangkah memasuki toko, sepasang mata besar yang indah menatapnya dengan tenang. Thor menatap pengemis itu lagi, kepalanya dimiringkan. Tatapan mata orang dewasa dan anak-anak bertemu. Ketika Thor melihat mata itu, dia terkejut dan langsung berhenti. Mata itu, tatapan itu, mereka terasa begitu familiar. Dia meneliti ingatannya dengan saksama. Gadis itu tampak seperti gadis kecil yang telah dimanjakan oleh Tuan David Pebbles. Namun, Thor menggelengkan kepalanya lagi. Ia merasa itu tidak mungkin. Meskipun dia tidak tahu mengapa Pebbles pergi dan dia tidak bertanya kepada Master David tentang hal itu, Pebbles sudah remaja ketika dia pergi. Pengemis kecil di depannya adalah seorang gadis kecil, baru berusia beberapa tahun. Jadi mereka seharusnya bukan orang yang sama. Namun, rasa penasaran mendorong Thor untuk berbalik dan berjalan ke sudut tempat pengemis kecil itu bersembunyi. Ketika gadis kecil itu melihat seseorang berjalan ke arahnya, dia secara naluriah ingin menggunakan kecepatannya untuk melarikan diri. Dia tidak mengenali orang ini, dan dia jelas bukan kakak laki-lakinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya, kecuali kakak laki-lakinya. Begitulah cara dia melindungi dirinya secara naluriah. Dalam alam bawah sadar gadis kecil itu, hanya ada satu orang di dunia yang dapat ia percaya sepenuh hati. Dan orang itu adalah kakak laki-lakinya. Saat dia hendak berbalik untuk melarikan diri, sebuah suara menyebabkan dia menghentikan langkahnya. Kerikil. Gadis kecil itu menoleh menatap lelaki parubaya itu dengan kaget. Ia berpikir, siapa dia? Mengapa dia tahu namaku? Apakah dia kakak laki-lakiku? Tidak, orang ini terlalu berbeda dari penampilannya di kepalaku. Mereka sama sekali bukan orang yang sama. Apakah seperti ini rupa kakak laki-lakiku ketika dia sudah tua? Tidak, baunya tidak asing. Kalau dia kakak laki-lakiku, aku pasti bisa mengenalinya. Penampilan seseorang bisa berubah, tetapi aroma tubuhnya tidak. Keduanya saling menatap dan tidak ada satupun yang bergerak. Thor sangat terkejut. Ketika dia melihat gadis kecil itu hendak lari, tanpa sadar dia mengucapkan nama Pebbles. Dia berpendapat bahwa gadis kecil itu sangat mirip dengan Pebbles, terutama matanya yang tajam. Mereka tidak mirip, tetapi mereka sama. Bab 2482. Bukan hanya matanya yang mirip, tetapi wajah kecilnya yang kotor juga mirip. Satu-satunya perbedaan adalah dia lebih muda. Saat itu, Thor sangat mengingat Pebbles karena gadis kecil itu hanya suka mencuri harta karun. Karena dia khawatir keluarga gadis kecil itu akan kembali untuk membalas dendam, mereka tidak melakukan apapun padanya. Dia dan para bos di sekitarnya tidak memiliki latar belakang yang kuat. Jadi, mereka mengizinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Akhirnya, David muncul. Sejujurnya, Thor tidak menyangka gadis kecil itu akan berhenti setelah dia memanggil nama Pebbles. Keduanya terdiam beberapa saat. Gadis kecil itu bertanya dengan suara kekanak-kanakan, "Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu namaku?" Thor tercengang. Lalu, dia bertanya, "Apakah namamu juga Pebbles?" "Ya. Apakah kamu baru saja meneleponku?" Maaf, sayang. Aku salah orang. Aku punya teman yang juga bernama Pebbles, jadi kukira kaulah dia," jelas Thor. "Apakah temanmu mirip sekali denganku?"
Gadis kecil itu penasaran. Mirip, terutama matanya. Mereka terlihat sangat mirip. Namun, dia jauh lebih tua darimu. Begitu ya. Kalau tidak ada yang perlu diributkan lagi, aku pamit dulu, kata gadis kecil itu sambil bersiap pergi. Dia tidak akan mendekati Thor hanya setelah beberapa patah kata saja. Satu-satunya orang yang dapat ia percaya tanpa syarat adalah kakak laki-lakinya. Tak seorang pun yang bisa mendapatkan kepercayaannya. Ketika Thor melihat Pebbles pergi, dia menghentikannya. Tunggu. Ada hal lain yang bisa saya bantu. Sayang, kalau kamu tidak punya tujuan, ikut saja aku mulai sekarang, usul Thor. Dia tidak tahu mengapa dia mengatakan hal itu. Mungkin dia dipengaruhi oleh David. Sangat menyenangkan membantu orang lain dan berbuat baik jika dia memiliki kemampuan. Dilihat dari betapa kotornya gadis kecil ini, dia pasti sudah berkeliaran cukup lama. Terlebih lagi, dia sangat bijaksana dan sangat mirip dengan Pebbles sehingga dia yakin guru David akan menyukainya. Thor mengira gadis kecil itu akan dengan senang hati menyetujuinya, tetapi di luar dugaan, pihak lain langsung menolaknya. Terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak bisa ikut denganmu. Aku harus mencari kakak laki-lakiku. Gadis kecil itu menggelengkan kepalanya. Begitu dia menyebut kakak laki-lakinya, ada cahaya aneh di matanya seolah-olah itu adalah satu-satunya motivasi baginya untuk bertahan. Kakak, Thor bertanya-tanya. Matanya terbelalak tak percaya. Dia berpikir, ini tidak mungkin suatu kebetulan, bukan? Nama gadis kecil ini adalah Pebbles dan dia juga memiliki seorang kakak laki-laki. Lagi pula, dia mirip Pebbles saat masih kecil. Pantas saja aku merasa begitu akrab dengannya. Berbagai indikasi membuktikan bahwa gadis kecil di depannya kemungkinan besar adalah Pebbles yang pergi belum lama ini. Nak, siapa nama kakakmu? Mungkin aku mengenalnya, tanya Thor cepat. Sekarang, dia harus memastikan identitas gadis kecil itu. Jika dia benar-benar Pebbles yang pergi, itu akan menjadi masalah besar. Ketika Pebbles pergi, dia sudah remaja. Bagaimana dia tiba-tiba menjadi gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun? Dia juga melupakan banyak orang dan hal. Dia bahkan tidak mengingat Thor, hanya Master David. Ini pasti disebabkan oleh jiwanya yang terluka parah. Thor tidak dapat membayangkan betapa marahnya David jika melihat Pebbles seperti ini. Pebbles terluka parah dan telah kehilangan ingatannya. Selain itu, dia tunawisma dan berkeliaran di mana-mana seperti pengemis. Berapa banyak orang yang dapat menahan amarah Guru David? Bukankah Guru David akan menghancurkan orang yang berani menyakiti Pebbles seperti ini? Tuan, apakah Anda kenal kakak laki-laki saya? Mata gadis kecil itu berbinar. Menemukan kakak laki-lakinya adalah satu-satunya tujuannya sekarang. Selama dia dapat menemukan kakak laki-lakinya dan tinggal bersamanya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun lagi. Bukan saja dia akan mendapatkan semua makanan yang bisa dimakannya, dia bahkan bisa tidur dalam pelukan hangat David. Bab 2483. Thor berusaha untuk tetap tenang dan bertanya dengan lembut, sayang, kamu harus memberitahuku siapa nama kakak laki-lakimu terlebih dahulu agar aku tahu apakah aku mengenalnya. Tuan, saya lupa namanya. Yang saya tahu, saya selalu mengundang Davey. Dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Dia akan membelikan saya banyak makanan enak dan dia akan menggendong saya hingga saya tertidur. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa terpisah dari Davey. Saya sangat merindukannya, kata gadis kecil itu dengan sedih. Buang. Mendengar apa yang dikatakan gadis kecil itu bagaikan sambaran petir bagi Thor. Thor merasakan kepalanya berdengung dan membuatnya pusing. Gadis berusia 4 atau 5 tahun ternyata adalah Pebbles yang baru saja pergi belum lama ini. Namun, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Siapa yang melakukan ini padanya? Beberapa pertanyaan muncul di benak Thor. Namun, dia tahu sekarang bukan saat yang tepat untuk menginstalnya. Yang terpenting sekarang adalah membawa Pebbles kembali, memandikannya, membersihkannya, lalu menunggu Master David keluar lagi sehingga ia bisa menyerahkan Pebbles ke tangan Master David dengan aman. Selebihnya, itu di luar kendali Thor. Pebbles, apa kamu belum mengenalku? Thor tak dapat menahan diri untuk bertanya.
Bolehkah kita saling mengenal? Mata polos gadis kecil itu penuh dengan keraguan. Aku teman kakakmu, iya. Kita dulu sering bertemu. Tuan, apakah Anda benar-benar mengenalnya? Saya tidak hanya mengenalnya, saya juga sangat dekat dengannya. Lalu di mana Davey sekarang? Saya ingin membicarakannya. Gadis kecil itu bertanya dengan tidak sabar. Pebbles, sebaiknya kau ikut aku dulu. Aku akan mengantarmu mandi, mengganti pakaian, dan menunggu Davey menjemputmu. Oke. Baiklah. Gadis kecil itu ingin menyetujuinya, tetapi setelah berpikir sejenak, dia berkata dengan hati-hati, Tuan, bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa Anda mengenal Davey dan tidak berbohong kepada saya? Jika Anda tidak dapat membuktikannya kepada saya tidak dapat pergi bersama Anda. Thor bertanya-tanya, bagaimana aku bisa membuktikan diriku? Thor menjadi sedikit cemas. Dia tidak tahu bagaimana cara membuktikan dirinya pada saat itu. Pebbles sudah lupa banyak hal tentang masa lalunya, bahkan dia lupa nama Master David. Apa yang dapat dia lakukan untuk meyakinkan pihak lain? Jika Pebbles tidak mempercayainya dan senang untuk pergi, di mana Thor akan muncul lagi ketika Master David keluar dari pemuatannya? Apa yang harus dia katakan kepada Master David? Tidak, dia harus menahan Pebbles di sini, tapi dia tidak bisa menggunakan kekerasan kalau dia menimbulkan bahayanya. Setelah berpikir sejenak, secerca inspirasi muncul di benak Thor. Ia berkata kepada gadis kecil itu, Pebbles, aku punya cara untuk membuktikannya. Tunggu aku dan jangan pergi, atau Tuan David akan sangat sedih saat ia keluar dari pemutarannya. Oh, omong-omong, Tuan David adalah Davey-mu. Gadis kecil itu mengangguk, menunjukkan bahwa dia bisa menunggu. Kemudian Thor berteriak ke dalam toko. Hei, ada tanggapan dari toko. Bos, ada apa? Lalu, beberapa anak muda berlari keluar. Ada karyawan pria dan wanita yang mempekerjakan Thor untuk melakukan pekerjaan sambilan. Misalnya, membersihkan atau menerima tamu saat dia tidak ada. Thor tidak dapat mengelola toko sebesar itu sendirian. Selain itu, dia adalah bos dan sering harus keluar untuk membicarakan klien penting. Jadi dia membutuhkan seseorang untuk mengawasi tokonya. Ambilkan aku pulpen dan kertas. Dan, ambilkan juga meja, perintah Thor. Ya, bos. Segera, beberapa anak muda kembali ke toko dan membawa pena, kertas, dan meja. Thor meletakkan kertas itu di atas meja dan mulai menggambar di atasnya. Tak lama kemudian, sebuah wajah muncul di kertas. Itu cukup mirip dengan David. Bab 2484. Setelah selesai menggambar, Thor mengambil potret David dan menunjukkannya kepada gadis kecil itu. Pebbles, apakah ini mirip kakakmu? Gadis kecil itu menatap potret di tangan Thor dan cahaya aneh muncul di matanya. Orang dalam potret itu memang mirip dengan Davey dalam pikirannya. Dia cukup yakin itu Davey. Ya, ini mirip Davey. Tuan, Anda tidak berbohong kepada saya. Anda benar-benar mengenal Davey. Gadis kecil itu menjerit kaget. Lihat, aku sudah bilang aku kenal dia, tapi kau tetap menolak untuk percaya padaku. Thor tertawa. Pada saat yang sama, dia juga menghela napas lega. Dia akhirnya berhasil membuat Pebbles bertahan. Kalau bukan karena keterampilan menggambarnya, dia tidak akan mampu meyakinkan gadis kecil yang waspada ini. Terlebih lagi, Master David sekarang sedang menyendiri dan Thor tidak tahu kapan dia akan keluar lagi. Dia tidak bisa mengganggu guru David jadi dia hanya bisa menunggu. Sekarang aku percaya padamu. Ini hebat. Aku sudah lama mencari Davey, dan sekarang akhirnya aku bertemu dengannya. Aku sangat bahagia. Saat gadis kecil itu berkata demikian, air mata mengalir di matanya. Dia hampir menangis. Dia kelelahan. Karena dia berjanji pada Davey untuk tidak mencuri apapun, dia tidak makan banyak sejak dia memasuki The Spirit Cage. Dia harus waspada terhadap orang-orang jahat itu dan juga melindungi dirinya sendiri. Satu-satunya keyakinan di hatinya adalah bahwa ia berharap untuk segera menemukan Davey dan menjalani kehidupan yang baik dalam kenangannya. Seiring berlalunya waktu, dia tidak dapat menemukan jejak Davey. Kemudian, gadis kecil itu perlahan menyadari bahwa mungkin Davey tidak ada di kota ini sama sekali.
Dia ingin mencarinya di kota lain, tetapi dia tidak tahu harus kemana. Tepat ketika dia mulai kehilangan harapan, keadaan berubah dan dia melihat secercah harapan di saat-saat tergelapnya. Dia bertemu seseorang yang mengenal Davey. Gadis kecil itu begitu gembira hingga dia hampir menangis. Pebbles, jangan menangis. Gadis baik, kembalilah bersamaku dulu, tunggu Tuan David, semuanya bersih dan rapi, oke. Baiklah, Pebbles mengangguk. Setelah memastikan bahwa pria ini benar-benar mengenal Davey, dia menurunkan kewaspadaannya. Karena David begitu baik, teman-temannya pasti juga baik. Thor membawa Pebbles kembali ke rumah David di mana dia tinggal dalam pengasingan. Ketika sudah setengah jalan, dia menyuruh Benny untuk segera kembali. Pebbles adalah seorang gadis. Meskipun dia masih muda dan baru berusia 4 atau 5 tahun, dia tetap harus menghindari menimbulkan kecurigaan sebisa mungkin. Benny harus menjadi orang yang membantunya mandi dan berganti pakaian. Tidak lama setelah keduanya tiba, Benny kembali dengan tergesa-gesa. Setelah menerima pemberitahuan mendesak dari Thor, dia mengira mereka menerima perintah dari Master David, jadi dia tidak menunda-nunda. Dia menjatuhkan pekerjaan yang sedang dikerjakan dan bergegas kembali. Dia hendak bertanya kepada Thor mengapa dia memintanya kembali, tetapi kemudian matanya tertuju pada Pebbles di sampingnya dan dia tidak dapat mengalihkan pandangannya lagi. Saat ini, noda-noda di wajah Pebbles telah hilang, memperlihatkan wajah mungilnya yang cantik jelita bagaikan boneka porselin. Tentu saja Benny juga bisa tahu bahwa gadis kecil di depannya itu persis sama dengan si kecil Pebbles yang dimanja habis-habisan oleh Master David. Namun, dia tidak tahu bahwa keduanya adalah orang yang sama. Lagi pula, Pebbles masih remaja ketika dia pergi. Gadis kecil di depannya baru berusia 4 atau 5 tahun. Dia tidak dapat menghubungkan keduanya. Namun, Benny sudah memiliki beberapa tebakan dalam pikirannya. Keduanya pasti ada hubungannya dalam beberapa hal. Kalau tidak, bagaimana mungkin dua orang asing terlihat begitu mirip? Hanya jika ada kesamaan dalam gen, mereka dapat terlihat sangat mirip. Bab 2485. Reverse, siapa ini? Benny memandang Thor dan anak itu. Nona, saya tidak bisa menjelaskannya jadi saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa ini adalah Pebbles. Dia pasti mengalami kecelakaan dan mengalami trauma hebat pada jiwanya, sehingga dia kembali ke usia muda ini. Terlebih lagi, dia tampaknya telah melupakan segalanya kecuali Tuan David. Dia sedang berkeliaran di depan toko saya dan saya tidak sengaja bertemu dengannya jadi saya membawanya kembali. Tolong bersihkan dia dan gantikan dia dengan pakaian bersih sambil menunggu Tuan David kembali, jelas Thor singkat. Apa, dia Pebbles? Benny menjadi pucat karena ketakutan. Siapa Pebbles? Sang putri yang dimanjakan oleh Tuan David. Dia bahkan menghabiskan sedikitnya 10 triliun dolar L untuknya. Tidak seorang pun tahu mengapa dia tiba-tiba menghilang. Sekarang dia muncul kembali tetapi berubah menjadi pengemis kecil berusia 4 atau 5 tahun. Kalau Guru David tahu tentang ini, dia pasti marah besar. Aku juga merasa agak tidak percaya, tapi dialah Pebbles yang telah dimanjakan oleh Master David, kata Thor dengan yakin. Bagaimana ini mungkin? Benny masih memasang ekspresi tidak percaya. Mengapa seorang gadis remaja tiba-tiba berubah menjadi gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun? Apa yang terjadi pada Pebbles setelah dia menghilang? Menurutku Pebbles seharusnya kembali ke dunia nyata di mana jiwanya terluka parah lagi, jadi itulah mengapa dia menjadi seperti sekarang. Kita harus menunggu sampai ingatannya pulih untuk mengetahui apa yang terjadi, tetapi ini bukanlah hal-hal yang harus kita pikirkan. Jangan khawatir, Master David akan menangani ini ketika saatnya tiba. Sekarang, kita hanya perlu menemaninya dan menunggu Master David keluar, kata Thor apa yang ada dalam pikirannya. Meskipun dia juga penasaran bagaimana Pebbles menjadi seperti ini, sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam dunia bisnis, Thor tahu bahwa beberapa hal tidak boleh ditanyakan dan akan lebih baik jika tidak ditanyakan. Begitu ya, kata Benny setelah dia menenangkan diri. Kemudian, dia melihat ke arah sosok kecil di samping Thor dan bertanya dengan lembut, Pebbles, ayo mandi, oke? Nona, apakah Anda juga teman baik Davey? Gadis kecil itu bertanya pada Benny. Ya,
Davey dan aku berteman baik, dan dia akan mengunjungiku. Ikuti saja aku mulai sekarang dan kita akan menunggu Davey kembali, oke? Oke, terima kasih. Gadis kecil itu tersenyum gembira. Dia akhirnya akan bertemu Davey. Namun, pada saat yang sama, gadis kecil itu tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit gugup. Akankah Davey melupakannya? Apakah dia akan tetap memperlakukannya sebaik sebelumnya? Adapun sudah berapa lama hal itu terjadi, Pebbles tidak dapat mengingat apapun. Setelah Benny mendapat persetujuan Pebbles, ia memandikannya dan membantu gadis kecil itu berganti pakaian bersih. Pengemis kecil itu berubah wujud menjadi seorang putri yang tampak seperti boneka porselen. Dia sangat menggemaskan. Siapapun yang melihatnya pasti ingin mencubit pipi putih dan lembut itu. Saat ini, Benny dan Thor membawanya ke ruangan tertutup. Begitu dia memasuki pintu, mata gadis kecil itu terbelalak. Segala sesuatu di ruangan itu adalah hal-hal yang dia sukai. Tuan, Nona, bolehkah saya memakannya? Tanya gadis kecil itu polos. Benny berlutut dan berkata dengan sedih, Pebbles, kamu bisa makan apa saja di sini. Kamu bisa mengambil apa saja yang kamu mau, jangan malu-malu. Benarkah? Gadis kecil itu merasa seperti sedang bermimpi. Dia sudah lama tidak makan enak. Dia hanya ingat memakannya saat dia bersama Davey. Tentu saja, Benny tertawa. Jika aku memakannya, itu tidak terhitung mencuri, kan? Aku sudah berjanji pada Davey bahwa aku tidak akan mencuri apapun. Jadi, aku harus melakukan apa yang telah kujanjikan. Kalau tidak, Davey tidak akan menyukaiku lagi. Gadis kecil itu tampak seperti sedang dalam dilema. Pebbles, Master David, atau Davey menyiapkan semua harta karun ini untukmu. Itu milikmu, jadi tentu saja, kau tidak akan mencuri. Davey menyiapkan semua ini untukku. Ya, Benny mengangguk. Yai, gadis kecil itu berseru dan tidak dapat menahan diri lagi. Dia meninggalkan keduanya dan berlari ke tengah ruangan. Kemudian, dia mengeluarkan salah satu kristal binatang yang tak ternilai harganya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia tampak senang. Bab 2486. Benny dan Thor tersenyum. Setelah mengenalnya begitu lama, mereka tahu betapa istimewanya Pebbles. Dia bisa memakan harta apa saja tanpa konsekuensi apapun. Mereka membawa semua harta karun ke ruangan tersebut selama waktu ini. Berdasarkan pemahaman mereka tentang David, dia pasti akan meminta Pebbles untuk memakan sebanyak yang dia bisa sampai dia keluar dari pengasingannya. Setelah gadis kecil itu kenyang, ia tertidur tengkurap. Lalu, dia bangun dan meneruskan makannya. Dia tidak mau meninggalkan ruangan sebelum David keluar. Thor melanjutkan urusannya sementara Benny meninggalkan pekerjaannya untuk sementara waktu untuk tinggal bersama Pebbles. Dia tidak berani pergi. Kalau sesuatu terjadi kepada gadis kecil itu, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada guru David? Tak ada satupun pekerjaannya yang lebih penting daripada gadis kecil di depannya ini. Benny baru akan merasa tenang setelah dia menyerahkan Pebbles dengan selamat kepada Master David. Tata Surya, Bumi. Karena dia baru saja datang ke The Spirit Cage belum lama ini, David tidak berniat untuk masuk lagi ke sana untuk sementara waktu. Oleh karena itu, dia hanya tinggal di bumi untuk bersama semua orang. Dengan kehadiran David, para wanita tampak bekerja lebih keras dalam pengembangan diri mereka. Waktu berlalu sangat cepat. Suatu hari, David secara tidak sengaja membuka sistemnya dan menemukan bahwa poin mewahnya telah melampaui angka 1 juta. Jumlahnya telah mencapai 1,08 juta. Dengan kata lain, ia dapat memilih untuk meningkatkan tubuh atau pikirannya. Setelah peningkatan, dia akan mencapai peringkat kedua dari alam penguasa tertinggi, peringkat penguasa tertinggi kuno. David merasa tidak aman sejak ia bertemu dengan orang misterius di The Spirit Cage, jadi ia memutuskan untuk menerobos pikirannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia ada di bumi dan tidak akan pergi kemanapun, jadi tidak ada banyak perbedaan antara pangkat penguasa kuno parsial dan pangkat penguasa kuno. Itu akan lebih dari cukup untuk menangani semuanya. Poin-poin mewahnya hanya berguna setelah dihabiskan. Jika tidak, poin-poin itu hanya akan menjadi angka.
Segera Daud mengumumkan kepada semua orang bahwa ia akan pergi menyendiri. Dia kembali ke kamarnya, menyalakan sistem, dan mengklik tanda tambah di belakang kolom pikiran. Kemudian, dia menghabiskan 1 juta poin mewah untuk meningkatkan pikirannya dari level tertinggi 10 ke level kuno 1. Seseorang dapat membayangkan proses peningkatannya. Rasa sakit di jiwa itu sungguh tak terlupakan. Bahkan dengan tekad yang kuat, David akan terus dihantui rasa takut setiap kali pikirannya ditingkatkan ke tingkatan yang baru. Dia tidak ingin mengalaminya lagi. Namun, jika seseorang ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus menghadapi rasa sakit. Setelah dia meningkatkan pikirannya, David menghela napas panjang. Pakaiannya basah oleh keringat. Hanya dengan berpikir saja, keringatnya langsung menguap. Pakaiannya bersih dan segar kembali. Saat dia bersiap-siap untuk bangun dan keluar, David teringat bahwa dia sudah lama tidak ke The Spirit Cage. Jadi, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melihatnya? Lagi pula, ia perlu mendapatkan poin yang lebih banyak. Jadi, dia masih perlu memperhatikan kebutuhan itu sesekali. Oleh karena itu, David menyalakan sistem lagi dan memilih memasuki The Spirit Cage. Bab 2487. Ketika David membuka matanya lagi, dia telah tiba di The Spirit Cage. Setelah ia bangkit dan berjalan keluar dari tempat yang ia tinggali dalam pengasingan, ia menghubungi Benny dan Thor seperti biasa untuk meminta mereka melaporkan kemajuan mereka. Saat melakukannya, ia akan bertanya apakah keduanya memiliki masalah yang tidak dapat mereka selesaikan. Setelah Benny menerima pesan itu, ia melihat Pebbles yang sedang tertidur lelap. Ia tidak membangunkan gadis kecil itu, tetapi malah pergi mencari David. Benny bertemu David di ruang tamu. "Tuan," seru Benny sambil terengah-engah. Benny, kamu ada di dekat sini. Kok kamu bisa sampai di sini secepat ini?" tanya David penasaran. "Guru, akhir-akhir ini saya berada di rumah untuk menjaga seseorang, jadi saya tidak pernah keluar." "Menjaga seseorang di rumah? Siapa?" David penasaran. "Putri Kerikil." 1. David mengerutkan kening dan mengira dia salah dengar. Jadi, dia meninggikan suaranya, "Siapa?" "Gadis kecil Pebbles yang kau temui di Seoul. Setelah itu, kau menjaganya dan dia suka memelukmu. Bukankah dia pergi lebih awal? Namun, Rivers menemukannya dan membawanya kembali. Dia terus berkata bahwa dia mencarimu." "Maksudmu, Kerikil?" tanya David bingung. "Ya, itu dia," jawab Benny dengan tegas. Begitu mendapat jawaban, David bangkit dari tempat duduknya. "Di mana dia?" "Dia ada di ruang rahasia tempat kami menyimpan harta karun. Dia baru saja selesai makan dan sedang tidur." Saat Benny selesai berbicara, David menghilang. Dia segera berlari mengejarnya. David tercengang mendengar apa yang dikatakan Benny. Meski Pebbles pergi tanpa sepatah kata pun, dia meninggalkan sepucuk surat. Dia mengatakan dia perlu mengurus beberapa masalah mendesak sehingga dia harus pergi sementara. David yakin sesuatu mungkin telah terjadi pada keluarga Pebbles, yang dapat menjadi alasan mengapa ia berakhir di The Spirit Cage. Begitu dia teringat masa lalunya, tentu saja dia akan kembali untuk mencari keluarganya. Mengapa dia kembali ke The Spirit Cage? Dia juga mencarinya. Meskipun dia penasaran, ini bukan saatnya untuk bertanya-tanya tentang semua pertanyaan itu. Dia hanya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu setelah dia melihat Pebbles. Jadi, Benny memberitahunya di mana Pebbles berada. David pergi dengan tidak sabar tanpa sepatah kata pun. Detik berikutnya, David muncul di pintu ruang rahasia yang menyimpan harta karun. Dia melihat seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun tertidur di antara harta karun itu. Perasaan pertama David terhadap gadis kecil ini adalah dia merasa familiar. Sangat familiar. Meskipun Pebbles masih remaja ketika dia pergi, David yakin bahwa gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun di depannya adalah Pebbles. Seperti yang dikatakan Pebbles, aroma seseorang tidak akan berubah. Mengenai bagaimana Pebbles menjadi seperti ini, David tidak tahu. Dia mendekati Pebbles dengan hati-hati karena takut membangunkannya. Mendekati Pebbles, David berjongkok perlahan untuk mengamati wajah gadis kecil itu, yang menyerupai boneka porselen.
Dia mirip dengan gadis kecil yang pertama kali ditemuinya di Seoul. Namun, yang ini lebih muda. David sangat menyukai Pebbles dalam kondisi ini. Wajahnya tembam dan suaranya terdengar kekanak-kanakan. Dia sangat menggemaskan. Bukan karena David tidak menyukainya setelah dia dewasa. Saat ia tumbuh dewasa, tubuhnya akan mulai berkembang. Jadi, mereka tidak bisa terlalu dekat satu sama lain. Bagaimanapun, ada perbedaan antara pria dan wanita. Dia mengulurkan tangannya dan menarik gadis kecil itu ke dalam pelukannya. Perasaan lama yang akrab itu kembali. Setelah dia menggendong gadis kecil itu, dia mengendus-endus dalam mimpinya. Dia tampaknya mencium sesuatu yang familiar. Jadi, dia membuka matanya dengan lesu. Bab 2488. Apa yang dilihatnya adalah wajah yang tampan. Pebbles telah melihat wajah ini berkali-kali dalam mimpinya. Yang anehnya adalah dia telah melupakan segalanya kecuali wajah ini. Saat dia melihat wajah yang dikenalnya, mata gadis kecil itu membelalak, dan dia benar-benar terjaga. Dia menjerit dengan suara kekanak-kanakan, "David, kau keluar." David tersenyum dan mengangguk. "Ya, aku keluar, dan saat itu juga, aku langsung mendatangimu. Kau harus tidur jika kau lelah, Pebbles. Aku di sini, jadi semuanya akan baik-baik saja. Aku pendukungmu yang kuat, jadi jika ada yang berani menindasmu, aku akan menghajar mereka." Bagaimana mungkin gadis kecil itu bisa tidur sekarang? Saat dia menatap David, pandangannya menjadi kabur dan dia pun menangis. "Buho, David, aku sangat merindukanmu. Aku sudah lama berkelana hanya untuk mencarimu, tapi aku tidak dapat menemukanmu. Di mana saja, Pebbles? Gadis baik, berhentilah menangis, David ada di sini." David menghiburnya. Gadis kecil itu memeluk David erat dan perlahan tertidur sambil menangis. Dia sudah kenyang, jadi dia perlu tidur untuk mencerna harta karun dalam tubuhnya dan memulihkan jiwanya yang rusak. Melihat Pebbles telah tertidur, David berbalik dan meninggalkan ruangan. Benny berada di pintu dan berdiri di sana dengan tenang sepanjang waktu. Dia tidak naik untuk mengganggu reuni. "Benny, kamu bilang Rivers menemukan Pebbles, kan?" David menghampiri dan bertanya. "Ya, Tuan." Rivers berkata bahwa ketika dia bertemu Pebbles di depan toko, dia sangat kotor seperti pengemis yang sedang mengembara, jawab Benny. "Katakan pada Rivers untuk kembali dan menceritakan padaku bagaimana dia bertemu Pebbles." "Ya, Tuan, Rivers sudah dalam perjalanan kembali." Setelah setengah jam, David duduk di ruang tamu dengan Pebbles di lengannya. Sementara itu, Benny duduk di sisi lain bersama Thor. Setelah mendengarkan cerita rinci Thor tentang pertemuan itu, David mengerutkan kening. Menurut apa yang dikatakan Rivers, Pebbles seharusnya sudah lama berkeliaran di Ember City. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Terakhir kali, gadis kecil itu mengandalkan kecepatannya untuk mencuri dan dikejar oleh banyak pengusaha termasuk Thor. Namun kali ini dia ingat apa yang dikatakan David dan tidak mencuri satu pun harta karun. Hal ini membuat David merasa cukup lega. Mengenai bagaimana Pebbles sampai pada titik ini dan apa yang ditemuinya setelah dia pergi, Thor tidak tahu. Ketika dia bertemu gadis kecil itu, dia tampak seperti seorang pengemis kecil dan dia telah melupakan segalanya kecuali David. Namun Thor tetap menceritakan analisisnya kepada David. Hanya ada satu kemungkinan bagi Pebbles untuk berada dalam situasi ini. Jiwa dia telah terluka parah. Dia akan secara selektif mengingat apa yang paling penting baginya dan melupakan sisanya. Ada beberapa kesamaan antara apa yang dikatakan Thor dan apa yang ada dalam pikiran David. Sesuatu pasti telah terjadi pada keluarga gadis kecil itu. Setelah ingatannya pulih, dia mungkin ingin membalas dendam. Akibatnya, dia dikalahkan oleh musuh lagi yang menyebabkan jiwanya rusak sehingga dia kembali ke The Spirit Cage untuk memulihkan diri. Buat apa repot-repot melakukan semua ini? David mendesah tak berdaya dalam hatinya. Dia berpikir, tidak bisakah dia mengatakannya langsung kepadaku? Jika ada masalah, kita dapat membicarakannya dan menghadapinya bersama. Jika musuh begitu kuat hingga aku tak mampu menandingi mereka, kita bisa menunggu hingga aku berhasil mencapai puncak alam penguasa, atau bahkan lebih jauh lagi,
sebelum kita membalas dendam bersama. Berdasarkan aturan sistem di masa lalu, pangkat penguasa surgawi seharusnya menjadi kekuatan tempur tertinggi di Layla. Jika dia melangkah lebih jauh, dia pasti bisa menyelesaikan masalah dan kendala apapun. Bab 2489. Setelah menemukan David, Pebbles menjadi lebih rakus dan lesu. Mungkin karena dia ingin memulihkan jiwanya dengan cepat. Tentu saja, dia masih suka bercumbu dengan David. Itu tidak berubah sama sekali. Ia harus berada di pelukan David saat makan atau tidur. Ia tidak ingin pergi bahkan untuk sesaat. Lengan David memberinya rasa aman yang cukup. Setelah bertemu Pebbles lagi, David tidak dapat meninggalkan The Spirit Cage. Dia harus mengawasinya sepanjang waktu. Untungnya, sebelum memasuki The Spirit Cage, dia mengumumkan kepada semua orang bahwa dia akan tinggal di pengasingan. Jadi, dia pasti akan menghabiskan waktu di The Spirit Cage. Karena dia tidak bisa pergi, David punya ide baru dalam pikirannya. Saat berada di The Spirit Cage, ia dapat meminta Benny dan Thor untuk melangkah lebih jauh guna memperoleh poin yang lebih mewah sehingga ia dapat meningkatkan kekuatannya. Dengan begitu, dia akan cukup kuat untuk membantu Pebbles setelah dia mendapatkan kembali ingatannya. Jaga-jaga kalau gadis kecil ini mencari masalah lagi. Saat ini, di dalam hatinya, David sudah menganggap orang yang menyakiti Pebbles sebagai musuhnya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia akan menjadi musuh David karena dia berani menyakiti Pebbles. Dia tidak percaya kalau ada seseorang yang tidak dapat dikalahkannya setelah dia mencapai pangkat penguasa surgawi. Jika satu penguasa surgawi tidak cukup, bagaimana dengan puluhan, bahkan ratusan penguasa surgawi? Klonnya tidak lemah sama sekali. Pada level 5, ia dapat memanggil 27 klon, tetapi bagaimana jika ia mencapai level 6? Bagaimana dengan level 7? Siapa di Layla yang tidak takut ketika ratusan klon penguasa surgawi dikirim bersama-sama? Akan tetapi, ini dibangun atas dasar asumsi bahwa ia memiliki cukup banyak poin mewah. Jika poin mewahnya tidak cukup, dia tidak akan mampu meningkatkan kekuatannya, apalagi meningkatkan cloningnya. David pun sangat tidak berdaya mengenai hal ini. Dia telah memasuki alam penguasa, tetapi dia masih tidak bisa bersantai dan harus terus bekerja keras untuk mendapatkan poin yang melimpah. Dia tahu bahwa jika dia ingin hidup bebas dan melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya dari bahaya, dia harus berdiri di puncak piramida. Jika tidak, dia akan ditahan, apapun yang dia lakukan. Setelah memastikan rencananya, David membiarkan Benny dan Thor pergi. Mereka tidak perlu takut menyinggung orang lain dan mereka harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan harta karun dan membeli real estate. Makin banyak makin meriah. Baik Benny maupun Thor tidak mengerti mengapa David melakukan ini. Harta karun untuk Pebbles ditumpuk menjadi gunung dan dia tidak akan bisa menghabiskannya dalam waktu singkat. Jadi, apa gunanya membeli begitu banyak harta dengan harga setinggi itu? Apakah dia menyimpannya sehingga dia bisa menjualnya saat harganya naik? Tentu saja tidak. Keduanya tahu bahwa Guru David tidak memedulikan uang. Kalau tidak, dia tidak akan mempercayakan dana sebesar itu kepada mereka. Lagi pula, harganya sekarang sedang tinggi-tingginya. Apakah harganya akan naik lagi? Mungkin sulit. Ketika harta karun kota lapis pertama dan kedua mengalir ke kota utama dalam jumlah besar, harganya pasti akan turun. Tidak akan terus meningkat tanpa henti. Akan tetapi, bukan itu yang perlu mereka khawatirkan. Mereka sebaiknya melakukan saja apapun yang diperintahkan Guru David. Atas perintah David, tentu saja mereka berdua akan berusaha sekuat tenaga. Mereka membeli dengan harga tinggi lagi dan harga harta karun di kota Ember melonjak besar. Poin mewah David juga mulai naik perlahan, mengantar gelombang puncak. Bab 2490. Setengah bulan kemudian, seorang pemuda berjalan keluar dari titik turun di Ember City. Begitu dia muncul, banyak orang datang menghampirinya. Kepala pelayan yang memimpin memanggil dengan hormat, Tuan Perry. Hei, pemuda itu mengangguk dan bergumam sebagai jawaban. Kemudian, dia terus berjalan maju. Orang-orang di belakangnya mengikuti. Tuan Perry, Tuan Egan meminta Anda untuk kembali, kata kepala pelayan itu sambil mengejarnya. Baiklah,
Aku akan kembali sebentar lagi, kata pemuda itu dengan santai. Tapi Tuan Perry, Lord Egan sedang menunggumu sekarang. Dia menungguku. Baiklah, aku mengerti, aku akan pergi sekarang. Pemuda itu sudah sedikit tidak sabar. Dia akhirnya datang ke The Spirit Cage dan dia tidak punya waktu untuk bersenang-senang sebelum dimarahi oleh Paman Egan. Tentu saja, dia akan marah. Namun, dia tidak berani melawan Paman Egan. Itu adalah seseorang yang berada di antara keluarga Campbell. Jika Egan tidak senang padanya, Perry akan menderita. Pemuda itu berjalan ke arah Campbell. Base camp keluarga, diikuti oleh kepala pelayan tua di belakang. 3 hari lagi berlalu. Benny dan Thor berulang kali menaikkan harga harta karun Ember City dan akhirnya mereka mendapat masalah besar. Bahkan Aryan tidak bisa membantu mereka sekarang. Karena orang yang terlibat kali ini adalah keluarga Campbell, salah satu dari 3 keluarga besar di Ember City. Keluarga Birk, Campbell, dan Vidales bergantian memimpin Ember City, dan, di dunia nyata Layla, mereka semua merupakan pasukan utama. Mereka semua memiliki sebagian penguasa yang mengawasi keluarga-keluarga. Menghadapi keluarga yang begitu kuat, Aryan, kapten tim penegak hukum Ember City, tidak berdaya. Bagi keluarga Campbell, Aryan akan menjadi kapten tim penegak hukum Ember City jika mereka ingin bersikap baik. Jika tidak, dia bukan apa-apa. Alasannya sangat sederhana. Keturunan langsung keluarga Campbell, Perry, kembali. Ketika Perry berada di The Spirit Cage sebelumnya, dia diam-diam menemukan beberapa pengusaha yang membantunya menghasilkan uang dan mengembangkan kekuatannya. Dengan menggunakan nama keluarga Campbell, para pengusaha ini tidak bermoral dan sombong di The Spirit Cage. Mereka membeli dan menjual dengan paksa. Mereka terkenal di kalangan bisnis Ember City. Sebagian besar keuntungan diambil oleh Perry. Pengusaha lainnya hanya bisa mencari sisa-sisa. Kemudian, Perry dipanggil oleh keluarganya, meninggalkan The Spirit Cage, dan kembali ke dunia nyata. Kelompok pengusaha itu kemudian tidak menonjolkan diri. Mereka sudah menghancurkan nama baik keluarga Campbell dengan apa yang mereka lakukan. Dengan kepergian Perry, tidak ada seorang pun di keluarga Campbell yang akan melindungi mereka. Sekarang, Perry tiba-tiba kembali. Ketika mereka mendengar ada yang bersaing dengan mereka dalam berbisnis di Ember City, dan orang itulah yang menjadi alasan mereka tidak bisa menghasilkan uang akhir-akhir ini, mereka pun tak bisa tinggal diam lagi. Jadi bagaimana jika mereka memiliki Aryan sebagai pendukungnya? Aryan bukan apa-apa bagi Perry. Jadi, konflik pun dimulai. Perry bersifat mendominasi dan arogan. Dia tidak akan menderita keluhan apapun karena dia didukung oleh kekuatan utama Layla, keluarga Campbell. Ketika dia mendapati ada yang terus-menerus menaikkan harga harta karun kota Ember, Perry langsung membawa orangnya untuk mencarinya. Beraninya mereka mengancam kepentingan Perry. Mereka hanya mencari kematian. Pusat kota Ember. Sekelompok besar orang berkerumun di depan Jumbo Court. Jumbo Court adalah toko Thor di Ember City. Itu juga menjadi sumber utama bagi David untuk memperoleh poin mewah. Tuan Perry, ini bos Jumbo Court. Selama Anda tidak ada, dia telah menaikkan harga harta karun dan mengambil hampir lebih dari 80% saham. Kami bahkan tidak bisa mendapatkan sisa-sisa. Seorang pengusaha dengan perut buncit mengeluh kepada Perry. Benar sekali, Tuan Perry, harga yang diajukan oleh Jumbo Court terlalu tinggi. Jadi, para bos yang memiliki harta karun untuk dijual semuanya akan datang ke sini. Selain itu, mereka memiliki bantuan Kapten Longer. Bukannya kita tidak mampu, tetapi kita tidak berdaya. Tuan Perry, tolong bantu kami. Sekelompok pengusaha itu mulai menangis.